Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Rosita Nur, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, semester 6 dengan nomor NIM 86207181505152. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina, MPD. Pengertian KTSP. Pengertian KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dapat dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan KTSP? Dalam melakukan pengembangan KTSP memperhatikan 1. Keragaman geografis, keragaman potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antara satuan pendidikan, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya, karakteristik lembaga, misalnya lingkungan sosial, peserta didik, visi misi keagamaan, dan inklusif. Program pengembangan pendidikan anak usia dini meliputi 1. Program pengembangan nilai agama dan moral mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku, baik yang bersumber dari nilai agama dan moral, serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain. 2. Program pengembangan fisik motorik mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain. 3. Program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. 4. Program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain. 5. Program pengembangan sosial emosional mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain. 6. Program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksploitasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial. Pengetahuan dan keterampilan berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Bagaimana menentukan muatan pembelajaran? Lakukan analisis setiap KD. Temukan kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap KD. Jabarkan dari setiap materi yang ada pada KD. Kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema atau subtema. Muatan pembelajaran yang diterapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan 1. Tahapan perkembangan dan kebutuhan anak, 2. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, 3. Visi misi dan tujuan lembaga, 4. Kearifan lokal, 5. Keunggulan lembaga. Muatan pembelajaran atau materi berisi konsep-konsep yang akan dikenalkan pada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan. Muatan pembelajaran atau materi merujuk pada kompetensi dasar dan dikembangkan oleh satuan PAUD. Satuan PAUD dapat mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misinya. Misalnya, jika satuan PAUD yang memiliki visi pengembangan entrepreneurship atau kepemimpinan atau budaya dapat memperkaya materi di atas. Model pembelajaran yang dilaksanakan pendidikan anak usia dini, diantaranya adalah model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok atau cooperative learning, model pembelajaran area, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan,
dan model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Cycle Time. Bagaimana menentukan model pembelajaran disesuaikan dengan materi pembelajaran lingkungan, belajar fasilitas penunjang yang tersedia. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.